bentuk sesuatu itu? Mungkin bisa dibicarakan apa maksudnya dengan bagaimana bentuk sesuatu? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Bagus sekali. Dari mana asal sesuatu itu? Filsafat mempertanyakan apa yang disebut dengan pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Big questions. Apa itu kehidupan? Nah, itu filsafat. Orang yang agak gila suka berfilsafat. Misalnya, siapa saya? Siapa saya itu pertanyaan filsafat yang sangat dalam, tapi juga bisa ditanya oleh orang gila. Tapi orang gila bukan berfilsafat, tapi dia nggak tahu siapa dirinya. Bedanya di situ. Tapi pertanyaannya betul. Dari mana saya berasal? Itu pertanyaan filsafat. Apa itu realita? Apakah ada tujuan realita ini? Kalau dalam bahasa, apa itu bahasa? Mengapa ada bahasa? Bagaimana saya harus memahami bahasa? Yang lebih penting lagi, dalam filsafat bukan sekedar kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar, ya, karena itu semua orang bisa bertanya. Ya. Tetapi bagaimana cara berpikir yang benar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tersebut? Yang lebih baik lagi adalah bahwa yang sangat bermanfaat dari praktek ini adalah bahwa dengan belajar berpikir yang benar dalam pertanyaan-pertanyaan besar ini, maka kita juga akan tertolong untuk berpikir yang benar dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kita hadapi dalam hidup kita. Pertanyaan soal bahasa, pertanyaan soal ekonomi, pertanyaan soal iman, pertanyaan soal pasangan hidup, pertanyaan soal keluarga, semua adalah pertanyaan. Filsafat mendorong kita untuk berpikir. Karena itu, teman-teman, filsafat itu juga adalah bukan sekedar teori, tapi aktivitas. Ya. Jadi, filsafat adalah apa yang dilakukan oleh filsuf. Ya. Jadi cara terbaik belajar filsafat bukanlah dengan mempelajari teori filsafat, tetapi dengan berfilsafat. Dan orang berfilsafat tidak tertarik dengan jawaban. Apa yang tertarik? Pertanyaan. Menurut kalian mana lebih baik? Pertanyaan atau jawaban? Jawaban. Mudah-mudahan di akhir kelas ini saya akan buat kalian lebih tertarik pada pertanyaan daripada jawaban. Karena bisa bertanya dengan baik itu adalah kualitas yang sangat elegan, kualitas yang sangat indah. Orang yang bisa bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu, itulah ciri seorang intelek. Dan saya ingin semua kalian menjadi orang yang intelek. Amin. Menurut saya, orang yang paling membosankan adalah orang yang selalu tahu ada jawabannya. Orang begitu kalau dengar pasti membosankan. Iya, benar. Betul. Betul ya? Terima kasih sudah setuju. Nah, tentu saja kalau kita mempelajarinya, ya, filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains sama-sama berpikir cara terbaik dalam mempertanyakan dan menjawab sesuatu. Ya, misalnya katakanlah fisika. Ya, kalau Anda fisika nggak apa-apa ya contohnya ya fisika. Ya. Kalau Anda membahas fisika, apa yang Anda lakukan? Anda mengobservasi sesuatu. Kemudian apa yang lagi dilakukan setelah itu? Jangan teknikal, coba lihat konsepnya. Apa yang Anda lakukan? Menganalisis. Dengan cara apa Anda menganalisis di dalam sains? Membuat praktek, bereksperimen. Jadi Anda mencari datanya, Anda menemukan masalah, Anda mencari datanya, Anda membuat eksperimen, kemudian setelah itu Anda membuat kesimpulan atau Anda katakanlah membangun teori.
Membangun teori berdasarkan eksperimen itu untuk menjawab masalah itu. Itu sains. Di mana letak filsafat? Waktu orang berfilsafat, maka dia melihat proses itu. Dan dia mundur satu langkah ke belakang. Dan dia bertanya, apakah cara berpikir saya waktu saya melakukan itu sudah benar atau tidak? Itu namanya filsafat. Waktu Anda belajar bahasa, apa yang Anda lakukan? Anda mencoba menggali persoalan-persoalan bahasa, kemudian Anda menghafal, berinteraksi, mempraktekkan, kemudian Anda menurunkan pemikiran-pemikiran baru dalam bahasa misalnya. Tetapi kalau orang berfilsafat, dia mundur satu langkah dan dia bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara saya berpikir ketika saya mempelajari bahasa? Apakah saya sudah menggunakan cara berpikir yang baik atau saya tidak menggunakan cara berpikir yang baik? Jadi filsafat itu punya tingkah laku apa yang disebut dengan metakritis. Ya, dia mundur selangkah dan dia melihat apa yang dilakukan. Jadi filsafat adalah aktivitas sebenarnya, mencari cara terbaik dalam memikirkan sesuatu. Dan orang berfilsafat senang berpikir, ya. Berarti Pak, kalau misalnya filsafat itu benar-benar terjadi jika kita setelah melakukan sesuatu. Iya, filsafat itu intinya di aktivitasnya, bukan di teorinya. Jadi yang kita harapkan dari kalian bukan kalian mengerti teori filsafat, tapi buat kalian mulai berfilsafat. Dan nikmati di keheranannya, bukan di jawabannya. Contoh yang sederhana. Ya. Apakah saya waktu saya berjalan dari sini ke meja situ, bisakah saya sampai ke meja ini? Bisa kan? Secara potensial bisa. Tetapi orang filsafat akan mencoba memikirkan, sebenarnya bisa jadi saya nggak akan pernah bisa sampai ke situ. Karena apa? Karena waktu saya melangkah setengah jalan, untuk sampai ke sana saya harus melangkah setengah jalan, betul nggak? Ke titik sini. Untuk sampai ke titik sini saya harus melangkah setengah jalan dari titik sini menuju titik setengah itu. Untuk sampai ke titik sini saya harus melangkah setengah lagi menuju titik itu. Untuk sampai pada titik itu saya harus melangkah setengah lagi. Dan itu bisa sampai berapa jauh saya setengahkan itu? Tidak terhingga. Sehingga kalau dipikir-pikir saya nggak akan pernah sampai. Karena setengah yang harus saya tempuh itu tidak ada batasnya. Tapi dalam kenyataannya saya sampai ke dinding. Betul nggak? Kan? Kok bisa saya sampai? Padahal secara logika saya nggak akan mungkin sampai ke situ. Nggak apa-apa kalau kalian nggak ada jawabannya. Filsafat bukan soal jawaban tapi soal pertanyaannya. Itu satu puzzle kan? Satu puzzle. Ada yang bisa kasih solusinya. Kalau ada yang kasih solusinya, kirimkan papernya ke saya ya. Saya ingin baca apa solusi daripada persoalan tadi misalnya. Ini apa sih? Mati ya? Oh ya, oke. Solusinya jangan berpikir. Jadi seperti saya katakan tadi, kegiatan sains itu adalah observasi, mengumpulkan data, ya, bereksperimen, membuat teori, dan kemudian kegiatan filsafat itu berbeda. Nah sekarang filsafat dan teologi. Kenapa ini perlu kita bedakan supaya kita bisa tahu di mana letak perbedaan filsafat dan teologi, atau tahu teologi ya? Atau mungkin iman gitu ya, iman Kristen. Teologi itu berangkat dengan asumsi. Asumsinya adalah Tuhan itu ada. Kalau filsafat, dia akan bertanya, berdasarkan apa kamu bisa berasumsi bahwa Tuhan itu ada? Bukan berarti dia nggak setuju, tapi dia suka bertanya. Dia tidak mau mengambil kesimpulan atau tidak mau mempercayai sesuatu sebelum dia memikirkan sendiri apa jawabannya. Gimana? Kemudian apa lagi ciri khas daripada teologi selain ada asumsinya itu?
Kalau dia berasumsi ada Tuhan, apa implikasinya? Gimana? Ada bukti dari apa? Penciptaan Tuhan ada. Gimana? Kalau misalnya pembuktiannya maksudnya itu kayak misalnya Tuhan itu menciptakan kita semacamnya. Kalau ada Tuhan, berarti segala itu ini diciptakan oleh Tuhan. Apalagi yang lain? Kan kita ini filsafat kan mencari kebenaran. Kalau ada Tuhan, maka ada apa? Dalam hal kebenaran. Ada kuasa Tuhan. Ada apa? Ada siapa Tuhan? Ya. Ada sejarah. Ada Dimulai dari Western, dimulai dari Eropa, adanya pemunculan penyebaran agama dari situ. Jadi mereka mengasumsi memang adanya Tuhan gitu. Mulainya dari sejarah. Karena ada Tuhan maka ada sejarah perkembangan agama. Ada lagi yang lain? Ada hal-hal yang nggak bisa diciptakan manusia, diciptakan Tuhan. Ada hal-hal yang nggak bisa diciptakan manusia, itu karena itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita bertanya sesuatu, dan dalam bertanya sesuatu itu kita tidak sendirian, ada kita dan ada Tuhan, kan begitu jadinya kan? Apa yang jadinya solusinya kalau begitu? Gimana? Berdoa, ya berdoa, bagus sekali. Ada apa dalam doa itu? Ada komunikasi dengan Tuhan. Ada iman. Apa yang mengimani? Ada kepercayaan, ada iman, ada kepercayaan. Iya, permohonan. Tapi kalau permohonan sama Tuhan, Tuhan ngapain sama kita? Gimana? Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Tuhan memberitahu jawaban dari pertanyaan kita. Itu apa namanya? Tindakan Tuhan itu apa namanya? Komunikasi bijak. Semuanya betul ya. Tapi bahasa yang dipakai adalah wahyu. Apa itu wahyu? Pasal terakhir kita apa? Pasal terakhir dalam kitab. Oh iya. Wahyu itu memang kitab, tapi wahyu yang saya maksud ini adalah apa yang disebut dengan revelation. Siapa yang bisa lihat kepala saya? Enggak bisa lihat ya? Sekarang bisa lihat? Pertanyaan saya, waktu saya tutup dengan setelah saya buka, apakah kepala yang ada itu adalah kepala yang sama? Dari mana kalian tahu bahwa waktu ditutup saya nggak jadi alien? Lalu waktu saya buka itu adalah kepala yang sama. Kenapa? Dilihat dulu baru ditutup baru dibuka lagi. Oh iya. Tindakan membuka apa yang tertutup, apa yang tidak ada jawabannya itu disebut dengan wahyu. Tindakan? Wahyu itu tidak mengubah sesuatu. Wahyu itu hanya menyingkapkan apa yang terselubung. Apa yang kita tanya dijawab dengan wahyu. Apa tindakan apa? Tindakan menyingkapkan apa yang terselubung. Itu namanya wahyu. Jadi kita tidak perlu memikirkan atau menelusuri apa jawabannya, kita hanya membutuhkan ada sesuatu yang mengungkapkan apa yang terselubung itu. Dan kita percaya bahwa yang diungkapkan itu benar. Maka ada unsur apa tadi? Iman. Yes. Iman. Kita harus percaya. Itu makanya agama itu bersifat absolut. Betul kan? Pasti, mutlak sifatnya. Dan masing-masing agama meyakini kemutlakan ajarannya. Menurut ajaran Islam maka Islam yang benar, menurut ajaran Kristen Kristen yang benar, menurut agama Yahudi yang benar, menurut agama Buddha yang benar, menurut Hindu yang benar. Pertanyaannya yang mana yang benar? Kembali lagi ke orang. Mau tahu jawabannya? Gak terlalu penting pertanyaannya.
saudara datang ke kelas agama saya. Siap. Apa kelemahan daripada pandangan seperti ini? Ada kelemahannya? Konflik ya benar konflik. Konflik ya jawabannya agak sosiologis. Kalau jawabannya dari segi filsafat apa? Bagi kita yang suka, katakanlah sekarang kita semua pakai topik filsafat dulu. Jadi kita adalah thinker itu yang di Paris itu ya, kita oke, semua pakai topik thinker. Sebagai thinker, apa kelemahan kalau pandangan seperti ini? Anda orang yang independen, Anda hanya menerima sesuatu kalau itu meyakinkan Anda. Lalu ada teori seperti ini, apa kelemahannya? Itu benar atau tidak? Itu benar atau tidak? Oke. Gunanya itu apa? Gunanya itu apa? Untungnya buat saya apa? Ngapain bahas Tuhan? Pedagang. Untungnya untuk saya apa? Untungnya buat saya apa? Kalau bikin jadi stres. Jangan takut stres. Stres dan berpikir itu adalah tanda sesuatu yang baik. Ya, puji Tuhan saya stres. Stres itu berpikir, dan karena berpikir kita stres itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Yang buruk itu kita stres padahal kita nggak berpikir. Nah, itu yang lebih bahaya. Serem, Pak. Tapi kalau kembali kepada filsafat itu bicara sebenarnya apa kelemahannya kalau begini cara pendekatannya? Apa tadi asumsinya? Adanya Tuhan. Ya, adanya Tuhan. Kelemahannya dari segi filsafat adalah kalau orang tidak menerima asumsi itu, maka apapun yang dikatakannya menjadi Salah. bukan salah. Tidak pasti. Tidak, ya betul, tidak valid ya. Tidak valid. Jadi salah itu mutlak salah gitu. Tetapi tidak bisa diterima adalah hal lain. Ya, tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan bukan berarti salah ya. Misalnya ada nggak alien? Ada. Bisa ya. Nggak bisa dibuktikan. Bisa ya bisa Bukan berarti nggak ada. Iya. Itu namanya kita harus the delay of judgment. Ya, itu ciri khas orang intelek. Selalu delay the judgment. Jadi, jangan buru-buru mengambil keputusan. Ini pergumulan khusus bagi wanita ya. Istri saya punya pergumulan yang sama juga. Susah dia untuk tidak cepat sampai kepada mengambil kesimpulan. Tapi kalau mau jadi orang intelek harus bisa seperti itu. Ya. Apakah teologi yang membutuhkan filsafat? Membutuhkan. Kalau teologi bertanya, mengapa kita membutuhkan teologi? Maka kepada teologi harus mencari bantuan, filsafat. Dia nggak bisa menjawab itu, dan dia nggak bisa meyakinkan orang yang berada di luar sistemnya. Ya. Itu makanya kalau kalian siapa yang suka ikut perdebatan tentang ateisme dan iman Kristen itu? Siapa yang suka ikut? Di YouTube kan banyak itu ya. Ya. Kalau Anda mengikuti perdebatan itu hanya satu kesimpulannya. Yang ateis tetap ateis, yang percaya tetap percaya. Nah sekarang mari kita bicara cabang-cabang filsafat. Saya coba bertanya sama kalian, ya. Kalian sudah tadi lihat apa itu filsafat, apa bedanya dengan sains, apa bedanya dengan teologi, apa ciri khasnya, apa yang dilakukannya, apa tujuannya. Ya, semua bisa difilsafatkan. Oke, itu jawaban yang mutlak. Nah sekarang coba kalau kita bagi-bagi secara khusus. Karena pasti masing-masing itu bisa dibuat filsafatnya secara unik gitu. Ada yang mau ngasih tanggapan? Filsafat apa saja yang ada? Jangan takut. Nggak ada yang salah, pasti benar. Karena semua kan ada filsafatnya. Tapi kalau kalian coba filsafat politik, bagus. Filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat agama, budaya, filsafat hukum, filsafat budaya, filsafat bahasa tentu saja, ya. Apalagi filsafat apa lagi yang ada? Filsafat sosial, filsafat teknologi, filsafat seni. Nah, coba kita lihat dulu pembagian-pembagian
yang umum, ya. Yang tadi itu yang kalian bilang itu sudah lebih spesifik. Tapi waktu orang memikirkan misalnya tadi ilmu fisika, ada hal-hal yang di luar jangkauan fisika untuk menjawabnya. Misalnya gini, kenapa gaya gravitasi membuat benda ini jatuh? Gerakannya. Karena ada daya tarik bumi. Kenapa daya tarik bumi membuat benda ini jadi jatuh? Karena ditarik. Karena bumi berputar. Karena katakanlah bahwa benda ini punya berat lebih ringan daripada berat bumi, kan? Jadi yang lebih ringan jatuh ke yang lebih berat gitu toh. Jadi dibilang makanya ditarik ke bumi. Iya, ditarik ya ke bumi ya. Tetapi kenapa yang ringan ditarik sama yang lebih berat? Kenapa tidak dilemparkan atau tidak diam saja? Diam saja sama. Apa? Sama rolling. Ya, kenapa tidak seperti itu? Kenapa rolling? Jadi hal itu tidak bisa dijawab oleh sains. Karena itu melebihi fisika. Maka disebut dengan metafisika. Metafisika adalah sama filsafat mempelajari hal-hal yang tidak bisa langsung dijawab oleh fisika. Maka disebut dengan metafisika. Jadi, Kenapa metafisika apa? Ya, karena waktu Aristoteles menulis bukunya yang berjudul Metafisika, dia buat buku itu persis di samping bukunya yang berjudul Fisika. Jadi setelah fisika, makanya disebut dengan metafisika. Mengapa ada realita? Atau adakah realita? Ada. Dari mana kamu tahu ada? Pertemuan kedua nanti kita bahas bahwa menurut filsafat gini, saya gini, kursi ini ada nggak? Ada ya. Tapi ada orang yang berargumen bahwa kursi ini nggak ada. Orang Buddha. Bukan saya ya, maaf. Nyolong siapa? Siapa? Itu kayak apa yang sekolah minggu itu gitu ya, anak-anaknya selalu dia main-main di ruangan sekolah minggu gitu kan. Gurunya lagi mengajar tentang bagaimana Joshua meruntuhkan tembok Jericho gitu. Main-main terus. Lalu karena dia main-main, gurunya bilang, "Hei kamu, siapa yang meruntuhkan tembok Jericho?" "Saya, Bu." Kau tadi gitu sama teman dia gitu. Karena dia bisa dengar gitu ya. Ini Jawabannya beda lah. gimana? Pengertiannya berbeda. Nanti kita bahas. Poin saya adalah bahwa dia bilang kursi ini nggak ada. Nanti kita akan lihat mengapa apa yang dibilangnya itu make sense. Gitu. Nggak karena dia gila. Karena dia berpikir lebih dalam daripada banyak orang. Dan apa yang dipikirkan itu merupakan argumen yang masuk akal bahwa kursi ini nggak ada. Tentu saja kita bisa menolak argumen dia. Tetapi bisa nggak kamu bikin argumen yang sama masuk akalnya dengan apa yang dibilangnya? Itu pertanyaannya. Gimana? Dia bilang bambunya nggak ada. Enggak. Nanti kita bahas ya. Enggak ya, yang bilang itu orang sangat pintar gitu. Dia sangat pintar sekali, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa kursi ini ada. Tapi ada dalam arti apa dia sebut kursi itu nggak ada, nanti kita akan lihat. Yang kedua, ada juga cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Saya tidak singgung apa itu pengetahuan. Ya, yang kedua disebut dengan epistemologi. Bagaimana saya tahu bahwa saya tahu? Atau saya kasih contoh kursi tadi. Apa warna meja kursi ini? Coklat warnanya. Ya.
kamu keluar dari ruangan ini, kamu nggak lihat kursi ini, iya toh? Iya, betul. Tapi masih ada nggak kursi ini di ruangan ini? Belum tentu. Wah itu tadi ini filsuf ini. Kenapa kamu bilang belum tentu? Mungkin diambil kan kalau Nggak ada, katakanlah misalnya nggak ada yang ngambil, tapi kamu nggak lihat lagi, karena kamu ada di luar ruangan itu. Tapi kamu yakin nggak bahwa ada kursi itu di ruangan ini? Hanya menduga. Kalau saya yakin betul bahwa memang ada kursi itu di ruangan ini. Pertanyaan adalah bagaimana saya yakin betul meskipun saya nggak lihat, ketika kursi ini ada di ruangan ini, dia akan terus-menerus ada di ruangan ini meskipun saya tidak melihatnya. Karena itu pengetahuan bukan soal melihat sebenarnya. Bukan soal melihat, karena meskipun kamu nggak lihat, kamu tahu pasti bahwa memang ada kursi itu. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa hidup gitu ya. Anak kecil yang berumur 5 tahun ke bawah, dia tidak punya continuous memory dalam pengertian kalau mamanya pergi, dia tidak yakin bahwa mamanya, dia tidak punya konsep bahwa mamanya akan datang lagi. Sehingga dia menangis. Anak yang sudah makin besar, mamanya bisa bilang, nanti mama datang lagi. Anak di bawah umur 5 tahun, dia belum punya konsep itu. Masih primitif. Kalau dia tidak lihat mamanya, dia nggak bisa berpikir seperti kalian bahwa mamanya akan pulang lagi kalau nggak terjadi apa-apa. Waktu kalian keluar dari rumah, kalian tahu kalau kalian pulang ke rumah kalian akan ada di tempat yang sama, toh? Iya. Kenapa kalian bisa tahu itu? Gak pernah pikirkan ya? Gak pernah pikirkan. Itulah epistemologi, dan ilmu sains memakai epistemologi untuk memikirkan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tahu, dan bagaimana pengetahuan kita itu tetap ada meskipun kita tidak melihatnya, tidak mendengarnya, dan tidak merasakannya, bahwa memang yang kita tahu itu ada. Kalau epistemologi dipakai sains, terus metafisika dipakai apa? Kan fisika sains. Ayo. Nggak terlalu penting sebenarnya. Siapa aja boleh pakai, terserah. Ya ini nggak ada hukum. Oh ini dipakai oleh ini. Pokoknya yang penting ya. Apa yang kamu rasa bermanfaat pakai. Kalau kamu rasa tidak bermanfaat tidak perlu kamu pakai. Ada lagi cabang filsafat yang memikirkan hal lain, yaitu bagaimana mengambil kesimpulan dengan baik. Contohnya, ini kesimpulan ini baik nggak gini? Allah, kamu kan bilang begitu karena kamu nggak suka sama orang India. Baik nggak argumen seperti itu? Kenapa tidak baik? You have no reason to your own. Katakanlah begini, si A bilang gini, oh menurut misalnya katakanlah si A itu berkomentar soal Amir Khan. Dia bilang Amir Khan itu seorang aktor yang jelek. Tahu Amir Khan ya? Katakanlah ada seorang aktor Amir Khan, mungkin saya salah. Ada aktor namanya Amir Khan, aktor film India. Lalu si A bilang, menurut saya Amir Khan itu aktor yang tidak profesional. Lalu orang bilang, kamu kan bilang begitu karena kamu nggak suka sama orang India. Argumen ini adalah argumen yang mendasarkan argumennya pada tipe orang tersebut, bukan pada Bagaimana orang itu bekerja. betul. Bukan pada pemikiran atau bukan pada apakah memang betul-betul Amir Khan itu aktor yang baik atau tidak baik, betul nggak? Tapi semata-mata karena asumsi bahwa kamu nggak suka sama itu disebut dengan apa? Dalam dunia filsafat itu disebut dengan ilmu tentang logika. Ada logika yang baik, ada logika yang tidak baik. Ya. Logika yang baik itu didasarkan kepada urutan pemikiran yang rujuk.
yang benar, yang terarah, yang punya dasar. Jadi Ya. intinya logika tadi memang apa? Kesimpulannya apa? Maksudnya yang bisa kayak Definisi dari logika. Atau kalau saya sih sebenarnya nggak usah definisi ya. Saya nggak terlalu suka definisi. arti luasnya apa? Tapi saya jelaskan isunya. Logika itu bertanya tentang apa itu berpikir. Bagaimana cara berpikir yang benar dan bagaimana cara berpikir yang keliru. Bagaimana mengenali argumen yang baik dan bagaimana mengenali argumen yang buruk. Itu namanya logika. Ya. Kalau kamu nulis paper, maka kamu membutuhkan cara berpikir yang baik, cara berargumen yang baik, cara berargumen yang baik. Ya. Jadi jika logika baik membutuhkan urutan pemikiran yang apa? Yang runut, Yang apa? memiliki pemikiran yang runut. Ya. Andaikan kalian supir taksi, ya, jangan Gojek, taksi. Lalu kalian ternyata waktu supir rem kalian blong. Enggak sedramatis itu ya. Yang simpel aja. Kita ini masalah logika ya, masalah filsafat bukan masalah drama ya. Jadi remnya blong dan di depan kalian ada 4 orang pekerja yang sedang memperbaiki jalan. Ya, dan kalian bisa dipastikan kalian akan menabrakkan orang itu. Yang 4 orang itu. Dan hampir dapat dipastikan mereka akan mati kalau kamu tabrak karena mobil kamu kencang. Tapi kamu lihat di sebelah kanan ada jalan kecil dan di situ ada 1 orang yang sedang bekerja. Kamu bisa belokkan dia ke kanan sehingga menabrak 1 orang itu. Sekarang saya tanya, siapa yang belok ke kanan? Atau yang pertama, siapa yang akan meneruskan mobilnya sehingga menabrak 4 orang? Yang kedua, siapa yang akan belok kanan? Harus ada jawaban dong. Yang ini ya? Gak. Saya ulang ya. Kamu bawa mobil dan mobil kamu itu remnya blong. Lalu kemudian di depan kamu itu ada 4 orang sedang memperbaiki jalan. Dan kamu pasti akan menabrak mereka. Tapi ada jalan kecil di sebelah kanan, mobil kamu bisa kamu belokkan sehingga menabrak yang 1 orang. Situ ada 1 orang sedang bekerja. Kamu akan teruskan mobil kamu atau belokkan ke kanan? Belokkan ke kanan. Ini tadi yang belokkan ke kanan angkat tangan, yang belokkan ke kanan. Yang akan terus angkat tangan. Saya tanya dulu, kenapa terus? Kenapa kamu bilang terus? Sempat nggak dia ke kanan? Apa? Ini apa ini dia sempat nih ke kanan? Belok dia sempat. Apa nanti meleset? Pilihannya hanya 2, nggak ada meleset. Oh gitu. Dan nggak harusnya kamu mati atau nggak mati. Ya udah. Misalnya kalau kamu lurus mati 4 orang, kalau kamu kanan mati 1 orang. Kanan. Tadi? Iya. Lurus atau belok kanan tadi? Lurus. Dia aja 4 orang mati. Kenapa? Enggak tahu. Pikir lagi sebelum jawab ya. Iya. Tadi siapa yang bilang akan belok kanan? Belok kanan. Iya, kenapa belok kanan? Karena jumlah lebih sedikit daripada yang. Lebih bagus mati 1 daripada mati 2. Iya. Siapa lagi tadi yang lurus? Tapi kalau belok. Ini dua-duanya orang dewasa. Mati 1 orang. Ya jalan. Jadi pilih mana? Lurus. Kanan, mati 1 orang. Terus saja. Kenapa pilih mati 4 orang? Lagi mikir. Siapa lagi yang tadi bilang akan tetap lurus? Siapa yang bilang tadi dia akan tetap lurus saja? Gak ada.
merisikokan 4 orang dengan kemungkinan bahwa 4 orang akan dengan risiko 4 orang akan mati. Kamu ambil risiko itu, meskipun 4 orang akan. Ada lagi yang lain? Lurus kenapa? Kan ada klakson. Bisa aja ngelakson, kan misalnya Klaksonnya mati. Teriak. Apa? Pak, kalau misalnya belok dia mati, tapi kan kalau lurus Dia yang supir kan hidup. orang bisa ngeliat. Wah, ada mobil kenceng nih. Orang ada mobil kenceng terus bisa minggir kemana. Oh, jadi dia selamat dari hukuman. Nah, orang ini bodo amat dia mau mati atau enggak, yang penting dia Bodo amat, orang itu. Oke, enggak, tapi kalian lihat enggak? Sebenarnya masalah etikanya simple. Ya. Kalian tidak mau memilih mana dari kedua itu. Kalian menciptakan pilihan ketiga. Pertanyaan ini dibuat supaya kalian memilih salah satu dari antara keduanya dan memberikan alasan mengapa kalian memilih yang satu dan tidak yang lain. Itu namanya apa? Etika. Nanti kita bahas dua pertemuan ketiga kita akan bahas dan saya akan kasih contoh-contoh pada kalian dan kita akan coba gali kenapa kalau kalian tanya sebagian orang akan menjawab dia akan belok kanan sebagian besar orang hanya sebagian kecil orang yang akan terus, betul nggak? Kenapa sebagian besar orang akan membelokkan mobilnya ke kanan? Biar nggak mengorbankan Ada prinsip ya. Prinsipnya lebih baik mati satu daripada mati banyak. Ya kan? Ya. Tetapi selalu ini berlaku. Contoh saya kasih contoh yang lain. Ada seorang perampok, kamu katakan kamu dokter, ada seorang perampok masuk ke ruangan kamu dan dia punya organ paru-paru yang baik, jantung yang baik, ginjal yang baik, hati yang baik, bedu yang baik, bagus semua organnya. Dan ini orang penjahat ya, penjahat. Di kamar sebelah ada 5 orang yang sangat baik sekali. Ya, satu punya masalah jantung, satu punya masalah hati, satu punya masalah paru-paru, satu masalah ginjal, satu masalah bedu. Apakah boleh kamu mengambil organ dari yang sehat ini dan memberikannya kepada 5 orang itu? Kan yang bagus mati satu daripada mati 5. Enggak boleh. Siapa yang bilang sini dia akan ambil organnya? Enggak. Siapa yang bilang dia bilang itu salah? Angkat tangan kalau bilang salah, angkat tangan. Sebagian besar mengatakan dalam kasus ini tidak berlaku lebih baik mati satu daripada mati 5. Kenapa? Kenapa kalian membedakan satu dengan yang lain? Karena dia masih sehat, dia masih punya banyak kesempatan hidup. Kalau yang kesempatan hidupnya emang udah mati satu gitu lah nyawanya ibaratnya. Nyawanya lah, Super Mario. Dokternya tidak punya hak untuk menentukan mati hidupnya seseorang. Siapa yang berhak? Tapi Tuhan ada di situ. Etika adalah ilmu yang mencoba mempelajari mengapa sesuatu itu benar, mengapa sesuatu itu salah. Ada alasannya mengapa belok kanan itu benar rasanya. Kita kan ada feeling kan itu benar. Dan waktu orang itu diambil organnya dan diberikan kepada 5 orang sehat, itu ada feeling itu salah. Tetapi dalam mengambil keputusan benar dan salah, nggak cukup hanya feeling. Kalian harus merumuskan kenapa feeling kalian itu benar. Itu namanya etika, kan? Etika. Oke ya. Ya, nanti tadi juga salah satunya. Cabang ilmu pengetahuannya gimana? Gimana? Cabang ilmu pengetahuannya Itu adalah cabang yang bertanya tentang bagaimana seorang harus hidup. Apakah hal yang benar? Bagaimana membedakan hal yang benar dari yang salah? Ada cabang lain yang disebut dengan estetika. Siapa sini Don Juan? Siapa sini Playboy?
Ada. Amin. Nego. Abed. Ada sih. Oh, Denny. Siapa? Dengar dulu. Siapa di sini playboy yang mau kasih argumen bahwa kamu berhak menjadi playboy? Denny, tolong jelaskan Denny. Playboy itu benar gitu? Iya. Ya benar. Kenapa itu benar? Dia kan belum ada ikatan apa-apa, jadi bebas mau kemana aja. Ada yang lain? Kami dong. Ada yang lain? Terbaru Ada yang lain nggak ada ya? Tapi harus tetap sama satu orang lah. Maksudnya tetap sama satu orang, tapi gimana ya? Kalau mau yang Oh enggak apa-apa, playboy enggak apa-apa. Yang penting nanti kalau nikah jangan jadi playboy lagi. Berarti oke, sekarang coba ganti pertanyaannya, bukan benar dan salah, tapi dari segi estetika. Apa itu estetika? Estetika adalah Seni. penggalian tentang keindahan, Oh keindahan playboy. bukan keindahan playboy. Ya, itu kan terlalu kasar. Ya. Keindahan menjadi playboy. Coba pikirkan apa dalam, tentu saja playboy itu banyak hal yang kita tidak suka. Tetapi ada nggak sesuatu yang bisa kita lihat dalam tingkah lakunya itu yang mengandung unsur kebenaran? Kenapa seorang menjadi playboy? Dia ingin Mencari yang terbaik. karena ingin mencari yang terbaik. Bisa juga. Oh, iya. Gantung. Kayak nggak itu, kalau itu saya nggak setuju dengan playboynya ya, itu playboynya kurang elegan. Karena Saya mau katakan gini, ini benar tapi tidak benar. Ya, dalam artian ada kebenaran di dalam dirinya, tapi sebenarnya secara keseluruhan kita nggak suka dengan tingkah lakunya. ya benar. Tapi apa kebenarannya? Kebenarannya adalah bahwa dia bisa mengagumi keindahan. Karena keindahan itulah maka dia terdorong untuk mendekati. Dan ketika dia melihat keindahan yang satu, dia lihat ternyata karena ini yang indah, yang lain juga indah. Jadi lagi yang itu. Ketika dia lihat keindahan ini, dia lihat lagi ada lagi yang juga indah. Hah? Jadilah playboy. Dengar dulu. Itulah kebenarannya. Kesalahannya tentu saja banyak seperti tadi kan katakan. Tapi apa poin saya di sini? Poin saya adalah bahwa bahkan pada orang yang tingkah lakunya kalian tidak suka pun kalian bisa belajar sesuatu tentang apa yang benar dari tingkah laku. Oh iya. Tidak perlu aku lihat tidak semuanya. Siapa sih yang pernah memikirkan bahwa dalam tindakan Osama bin Laden ada benarnya? Tindak apa? Osama bin Laden. Oh, Gak ada yang pernah memikirkan. Tentu saja salah tindakannya. Ya, salah nggak Osama bin Laden? Tetapi bisa nggak kalian terbuka kepada pemikiran bahwa dalam apa yang dilakukannya mungkin ada sesuatu yang tahu nggak kalian? Dengar. Halo, dengar ya. Semua hal atau hal-hal yang paling jahat di tengah-tengah dunia ini adalah justru karena ada kebenaran dalam kejahatannya, maka dia sangat jahat. Kalau dia tidak ada kebenarannya, maka nggak akan ada orang diyakinkan dengan kejahatannya. Betul nggak? Betul. Kenapa banyak orang mengikuti Hitler? Karena orang Jerman yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nggak ada orang di dunia ini yang melakukan hal itu. Oh, aku tahu ini jahat, melakukan ini. Nggak ada ya. Jadi hati-hati kalau kalian juga melakukan sesuatu yang jahat dan kalian merasa kalian melakukan hal yang benar. Biasanya kejahatan memang seperti itu. Nah, tapi estetika dia coba dari segi purely ya melihat
kebenaran dalam filosofi. Ada filsafat politik, ya. Dia bertanya apakah negara itu, mengapa kita perlu negara, apa yang membuat sebuah negara itu sah, ya. Termasuk juga apakah seorang punya tanggung jawab bagi negara? Apakah boleh kita menjatuhkan negara? Itu pertanyaannya. Dan tentu saja yang terakhir yang untuk kalian filsafat bahasa dan seterusnya. Oke, baik. Coba kalian yang tahu seorang filsuf. Ada nggak nama filsuf yang kalian tahu? Siapa aja? Aristoteles. Apa? Rene Descartes. Ya. Aduh. Oh iya. Sudah fotokopi ya? Coba. Ya. Siapa yang sudah fotokopi? Coba. Siapa yang sudah baca? Saya sedikit Pak, sedikit cuma halaman Susah kan? aja Pak, susah. Jadi dia ngejelasin gereja itu apa, warnanya apa. Oh gitu ya. Itu teman duluan kita bahas ya. Bertrand Russell. Rene Descartes itu bacanya Rene. Siapa lagi? Plato. Oke, sekarang kata tadi yang baca Bertrand Russell itu kan ini bukunya ini bukan keahlian dia. Tapi setahu kalian Bertrand Russell itu apa keahliannya? Iya. Taksir. Ahli filsafat apa dia, Bertrand Russell? Apa? Ahli menciptakan pertanyaan. Ya. Semua filsuf begitu ya. Bertrand Russell itu ahli filsafat matematika. Ya. Tapi dia ada pikiran dia mengenai filsafat bahasa yang mungkin berguna bagi kita. Kalau Plato kenapa kamu bilang Plato? Apa yang menarik dari Plato? Apa? Kalimat diuraikan. Eureka. Jadi sore ini saya akan memperhatikan kalian pada beberapa nama penting dalam filsafat. Kenapa kita perlu mempelajari mereka? Pertama, mereka menciptakan kata-kata yang sampai sekarang kalau kamu orang intelek maka kamu biasanya akan atau ada titik di mana kamu akan menggunakannya. Contohnya itu tidak logika. Mereka menciptakan kata. Atau orang mengatakan pandangan itu terlalu kartesian. Kartesian itu adalah cara berpikir yang mengutamakan pikiran dibandingkan tubuh. Body and mind problem. Atau ada orang lagi yang mungkin mengatakan kau terlalu rasionalis. Atau ada yang mengatakan pandangan itu terlalu platonik. Atau kalau kamu baca Kompas, maka akan ada kata-kata cinta itu cinta platonik. Platonik itu Kita akan bahas. Temennya SpongeBob. Plankton. Atau etika itu adalah etika Aristotelian. Ya, ini adalah bahasa-bahasa yang kalau kamu baca Kompas, kalau kamu baca buku yang bermutu, atau kamu baca novel-novel yang baik, kamu akan bertemu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Waktu saya menulis master saya memakai salah satu buku dari Fyodor Dostoevsky, Brother Karamazov. Tahu itu Brother Karamazov? Fyodor Dostoevsky. Jadi buku Fyodor Dostoevsky pemikirannya itu banyak mempengaruhi filsafat modern. Kalau dia seorang novelis. Dalam buku Fyodor Dostoevsky ada seorang yang bernama Ivan Karamazov. Ivan Karamazov adalah seorang ateis.
Tetapi dia seorang ateis dengan alasan yang kuat. Dia berkata seperti ini, kalau kamu baca di koran, kamu akan menemukan bahwa minggu lalu ada kisah tentang seorang anak perempuan yang melemparkan kayunya waktu dia main-main, dan kayu itu mengenai kaki dari anjing seorang jenderal. Jenderal ini sangat marah dan bertanya, siapa yang melempar kayu ini? Orang memberitahu bahwa anak kecil itulah yang melemparkan kayu itu. Kemudian apa yang dilakukan jenderal itu? Jenderal itu lalu mengambil anak kecil itu di depan orang tuanya dan mengurungnya dalam kurungan, dalam kandang anjing yang ditutup, anjingnya nggak ada. Dan Anda tahu di Rusia itu sangat dingin sekali pada musim dingin. Dan dia menjerit sepanjang malam, menangis-nangis tanpa ibunya bisa berbuat apapun tentang anaknya yang kena marah sama jenderal tersebut. Besok paginya jenderal itu memanggil ibunya dan bapaknya, dan di depan mereka dia mengambil anak kecil ini yang masih berumur 6 tahun, menelanjangi anak itu, mengolesnya dengan makanan, menyuruhnya lari ke lapangan, dan menyuruh anjingnya mengejar anak kecil itu. Dan di depan orang tuanya, anak kecil itu dikoyak-koyak dan mati. Itu cerita si Ivan Karamazov. Lalu dia bertanya seperti ini, kalau kau menjadi Tuhan, apakah kau akan menciptakan dunia di mana peristiwa seperti ini akan terjadi? Iya. Yang penting pertanyaannya bukan jawabannya. Itu Fyodor Dostoevsky. Dia bukan ateis, tapi dia ingin memberikan jawaban kepada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu yang perlu dijawab kalau orang betul-betul ingin tetap percaya kepada bahwa Tuhan ada. Kalau kamu bisa memberikan jawaban yang make sense terhadap pertanyaan itu dalam konteks cerita tadi, maka kamu punya dasar untuk percaya dengan baik. Iman kamu bukan iman sembarangan. Iman kamu adalah iman yang diuji oleh realita dunia yang baru. Fyodor Dostoevsky. Tapi kita nggak belajar filosofi hari ini, ya. Kita belajar tentang orang-orang seperti dia, seperti Dostoevsky, yang juga berpikir hal-hal yang kompleks, bertanya tentang hal-hal yang kompleks. Kita belajar tentang mereka karena mereka menurunkan pikiran-pikiran yang brilian. Kalau kamu punya waktu, misalnya gini, ada saya pemikir kecil, baru di sebelah saya ada katakanlah Albert Einstein, dan di sebelahnya lagi ada Nelson Mandela. Siapa di sini yang akan memberi waktunya untuk mendengarkan saya? Nggak ada kan? Siapa yang bakal mendengar? Sebagian mungkin ingin mendengar Einstein, sebagian ingin mendengar Mandela. Tapi kamu nggak punya waktu atau nggak punya kesempatan untuk mendengar mereka. Kalau kamu membaca filsafat mereka, maka kamu bertemu dengan mereka, kamu belajar dari mereka. Pemikir-pemikir besar yang kuno pemikirannya, tapi mereka adalah manusia yang pernah hidup di atas bumi dan menurunkan pemikiran-pemikiran yang merubah dunia bahkan ribuan tahun setelah mereka hidup. Aristoteles, Plato, Socrates tidak menulis, tapi Plato menulis pemikirannya. Orang-orang seperti Bertrand Russell, salah satu pemikir yang besar. Dan mudah-mudahan kalian baca fotokopian itu. Itu ditulis oleh seorang filsuf. Itu makanya kita belajar sejarah, supaya kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dan yang ketiga, sejarah juga membantu kita untuk memahami mengapa sebuah gagasan itu berkembang dan mengapa dia punah. Mengapa Marxisme berkembang pada zaman dulu? Siapa di sini sudah pernah baca buku tentang Marxis? Ada buku yang berjudul sangat simpel, hanya mungkin 40-50 halaman, berjudul Komunis Manifesto. Ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Simpel, nggak tahu ada nggak dijual di Gramedia, kan? Pemikir besar. Nah, coba pikir, kenapa nggak ada filsuf yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia ini rusak? Nggak ada. Siapa yang berpikir bagaimana supaya dunia
semuanya berpikir bagaimana memajukan dunia. Dalam arti apa gagasan Marx ingin mencoba memajukan dunia? Dan ada masanya mengapa gagasan itu berkembang pada masa itu, pada masa depresi dunia, pada masa di mana jomplang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dan Marx memberikan ide yang luar biasa tentang bagaimana mengatasi dunia pada waktu itu. Dan mengapa sekarang pemikirannya berhilang? Ya, dengan jatuhnya Rusia, maka pemikiran Marx dan negara-negara yang ada di Eropa Timur, jatuhnya ekonomi mereka, maka pemikiran Marx menjadi punah bersama dengan itu. Sejarah menceritakan mengapa filsafat naik dan filsafat berkembang. Nah, pembagian saya kira nggak penting. Saya bukan orang yang terlalu terikat dengan ini zaman ini, tapi kira-kira ini membantu kita untuk melihat bahwa ada masa yang disebut dengan pra-Sokrates. Kenapa pra-Sokrates? Karena Sokrates itu demikian penting sehingga zaman itu dibagi menjadi zaman sebelum dia dan sesudah dia. Setelah itu ada zaman klasik, ada 3 orang besar yang somehow terjadi mujizat di dunia ini. 3 orang ini lahir dalam satu generasi yang sama atau generasi turun-temurun. Sokrates, siapa muridnya Sokrates? Murid Sokrates siapa? Plato. Ya. Siapa muridnya Plato? Aristoteles. Ini 3 orang. Orang bilang murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa itu artinya itu ya? Saya dengar itu artinya murid nggak akan pernah lebih baik daripada guru ya. Tapi dalam 3 orang ini, kita mungkin bisa mengatakan bahwa muridnya sedikit lebih hebat daripada guru. Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Itu namanya masa klasik. Kalau kalian ada waktu membaca satu aja dari karangan mereka, baca. Apa saja itu bagus. Yang paling sederhana adalah The Republic yang ditulis oleh Plato. Ada ilustrasi Plato yang sangat terkenal. Nanti kita akan bahas. Ya, The Cave, tahu ya itu The Cave? Gua. Jadi kita nanti akan berkenalan dengan pemikir-pemikir besar itu. Setelah masa klasik maka masuk pada abad pertengahan, di mana kekristenan menguasai dunia. Dan pada masa itu maka filsafat itu dipakai untuk melayani gereja. Dimulai dengan Agustinus, kemudian ada Anselm, kemudian mungkin yang terakhir yang terkenal adalah yang disebut dengan Thomas Aquinas, ya, filsuf dan teolog Katolik. Kemudian setelah abad pertengahan di mana filsafat melayani gereja, maka muncul zaman di mana seharusnya filsafat itu independen, jangan melayani siapa-siapa. Seorang filsuf harus bisa independen, jangan hanya menerima apa yang dibilang gereja diterima begitu saja. Bagaimana kalau gereja salah? Bagaimana kalau iman bisa salah? Maka muncul masa modern. Dimulai dengan Renaissance. Apa itu Renaissance? Sering dengar nggak itu Renaissance? Apa itu? Dekat dengan zaman Yunani, tapi siapa yang bisa memberikan konsep apa itu Renaissance? Ini Western culture nih. Apa? Western culture, ya. Tapi Western culture yang menjadi world culture. Apa Renaissance? Renaissance adalah ditemukannya kembali tulisan-tulisan klasik. Jadi orang tidak bilang, oh kata si ini, oh kata si itu, tetapi ad fontes, baca teksnya langsung. Maka mereka mulai membaca lagi. Siapa yang mereka baca? Siapa yang mereka baca? Aristoteles dan Plato. Menarik ya? Yesus atau katakanlah orang kalau percaya kepada Yesus akan masuk surga. Orang rasional mengatakan itu kata gereja. Bisa nggak kita membuktikan tersebut? Dari mana kita tahu itu benar? Jangan-jangan itu tidak benar. Bukan berarti saya menolak itu ya. Saya juga punya iman kepada kekristenan, tapi itulah rasionalitas. Dan setelah abad rasionalitas muncullah abad pencerahan dan abad modern. Dan yang terakhir, apa filsafat yang terakhir?
Sebenarnya masih modern, tapi mereka sebut namanya postmodern. Postmodern. Postmodern itu karena pada masa modern orang berpikir ada pusat dari sesuatu, maka postmodern tidak ada pusat dari segala sesuatu. Semuanya itu adalah pusat. Ya. Everything is a center. Jadi tidak ada center. Kita akan coba lihat beberapa pemikiran-pemikiran mereka dan saya akan highlight saja karena nggak mungkin ya ini kelas ini buku sejarah filsafat itu buku saya segini tebalnya. Ya, ada 6 jilid tebal. Nggak mungkin saya jadi sama kalian kan. Jadi saya hanya highlight sedikit saja apa yang penting-penting untuk kalian ingat. Mudah-mudahan dari antara orang ini ada yang kalian lihat, oh menarik pemikiran dia. Saya ingin baca tulisan dia. Coba kita lihat beberapa orang. Ini orang yang bernama Thales. Thales ya, Thales. Dan dia punya 2 orang yang juga terkenal bersama-sama dengan dia bernama Anaximander dan Anaximenes. Dan yang terkenal dari Thales adalah dia memikirkan sesuatu. Jadi dia berpikir sore-sore hari dan dia nggak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi mungkin kalau saya hanya berhipotesa gitu ya, hanya bisa menduga, ini nggak ada di buku, tapi ini pikiran saya. Dia pikir hujan, berarti di atas ada air, di bawah ada air. Dia pergi ke laut, ke pantai ada laut, air semua di mana-mana. Kalau ada gempa, jangan-jangan itu karena bumi ini di atas air seperti di atas sampan digoyangkan. Kalau masak ada air, kalau saya ambil daun ada air juga. Jadi dia mengatakan segala sesuatu ini intinya adalah air, dia bilang. Itu kata Thales. Brilian nggak? Ya biasa aja ya. Apa sih nggak ikut dari situ? Datang Anaximander bilang, bukan air. Nggak jelas apa lagi pemikiran dia. Dikasih lagi pemikiran dikatakan intinya segala sesuatu adalah udara, semua itu asalnya dari udara. Datang Heraklitus, tidak. Intinya itu adalah api. Datang Empedokles, nggak tahu apa hubungannya dengan Avatar dia ya. Lalu dia mengatakan tidak. Substansinya adalah air, api, tanah, udara. Ada kan film kartun itu Avatar itu kan? Nah itu. Lalu ada Demokritos mengatakan, terkenal ya Demokritos ya, segala sesuatu berasal dari atom. Ada macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka ini dicatat? Jawabannya nggak terlalu unik, nggak terlalu berguna juga, udah kuno. Kenapa kira-kira? Ini kira-kira lebih dari 2.500 tahun yang lalu mereka mengatakan. Lalu mereka jadi hanya gara-gara itu. Wah, kalau kalian lahir di situ, mungkin kalian jadi pemikir yang luar biasa gitu. Dicatat nama kalian. Kenapa mereka dicatat? Karena satu alasan yang sederhana, bahwa mereka lah orang yang pertama kali memberikan penjelasan tentang dunia tidak berdasarkan mitos-mitos agama. Sebelumnya, ketika orang menjelaskan apa itu dunia, oh dia itu diciptakan oleh Zeus. Dunia ini diciptakan oleh dewa ini. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak mengatakan dunia itu diciptakan oleh Tuhan atau dewa dewi. Mereka membuat satu teori bahwa dunia berasal dari satu substansi yang menyebar menjadi segala sesuatu. Kenapa ini penting? Karena disitulah awal daripada orang mulai berpikir untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung dari agama, apa yang benar, apa yang salah. Tidak bergantung dari mitos-mitos tentang apa yang benar, apa yang salah. Jadi mereka adalah pemikir-pemikir permulaan dari manusia. Mereka saintis, tapi
saintis pada masa ini. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang disebut dengan materialis, yaitu segala sesuatu ada jawabannya dalam dunia materi. Dan mereka adalah orang yang disebut dengan monis, artinya mereka mencoba menjelaskan dunia dari satu substansi dasar. Yang lebih menarik lagi adalah mereka punya senang berpikir gitu. Semua dipikirin setelah masa mereka itu. Tadi seperti saya katakan tadi, paralaks Zeno, ya, Archiles dan kura-kura yang saya katakan bahwa untuk sampai ke titik ini saya harus berjalan setengah. Jadi modifikasi cerita saya itu ada cerita aslinya. Itu adalah Zeno mengatakan begini. Kalau kura-kura lomba lari dengan Archiles, mana yang menang? Kalau kura-kuranya berjalan lebih dahulu, jadi misalnya dari A ke B, tetapi kura-kuranya dikasih waktu lebih dahulu setengah jalan sampai ke pertengahan, baru Archiles mulai lari. Apakah Archiles akan pernah mencapai kura-kura itu? Iya, karena seperti itu. Pasti bisa kan? Kalau ada orang yang di sini lambat ya, dia lari duluan setengah. Saya lari mengejar, bisa nggak saya kejar dia? Bisa. Bisa. Tapi Zeno mengatakan untuk bisa mengejar dia, saya harus berlari setengah ke arah dia, betul nggak? Iya. Untuk berlari setengah ke arah dia, saya berlari setengahnya itu. Setengahnya setengah itu. Untuk dapat setengahnya itu, saya berlari setengah dari setengahnya itu. Dan setengah ini nggak akan ada habis-habisnya. Nggak terhingga sih. Itu hanya ada dalam pemikiran, nggak ada dalam kenyataan, betul nggak? Iya. Sama seperti Epimenides. Ini ada di Alkitab ya. Tahu nggak kalian? Kitab Titus mengatakan dasar orang Kreta pembohong. Kenapa ini menarik? Karena si Epimenides adalah orang Kreta. Hah? Dia orang Kreta. Kreta itu nama pulau ya, Pulau Kreta. Bukan Kreta gitu ya. Orang Kreta, dia mengatakan dasar orang Kreta pembohong. Mengapa itu menarik? Dia mengatain dirinya sendiri. Dia mengatain diri sendiri. Mengatai. Dia tinggal di sana jadi dia tahu. Saya jelasin, dengarkan baik-baik. Mengapa ini menarik? Dengarkan. Orang Kreta adalah pembohong, ya kan? Si Epimenides itu orang Kreta. Epimenides adalah pembohong. Epimenides pembohong mengatakan orang Kreta adalah pembohong. Berarti orang Kreta tidak pembohong. Karena yang bilang itu si pembohong. Kalau dia tidak membohong, kalau orang Kreta tidak membohong, maka Epimenides bukan pembohong, karena dia orang Kreta. Dan dia mengatakan orang Kreta pembohong. Kalau orang Kreta pembohong, dia juga pembohong. Kalau dia pembohong, berarti pengajarannya orang Kreta pembohong. Bohong, berarti orang Kreta tidak pembohong. Kalau orang Kreta tidak pembohong, maka Epimenides bukan pembohong. Berarti apa yang dikatakannya benar. Dia mengatakan orang Kreta pembohong, berarti orang Kreta pembohong. Orang Kreta pembohong atau bukan pembohong? Ngerti paradoksnya? Ya itu orang zaman dulu bilang itu, lalu dia berpikir berjam-jam, dia berpikir gitu kan, apa solusinya gitu? Nggak ada solusinya. Tapi kenapa orang punya waktu mikir yang begini-begini? Karena dia orang kaya. Dia orang kaya, dia punya waktu untuk mikir yang begini-begini. Hanya orang kaya yang punya waktu mikirin begini-begini, orang miskin nggak punya. Kenapa kalian nggak mikirin ini? Mungkin kalian nggak cukup kaya gitu. Lihat, mikirin hidup gitu ya susah, masih banyak yang lain dipikirin. Ini adalah orang yang dari keluarga aristokrat, punya waktu untuk memikirkan hal yang berbeda. Jadi pada masa dahulu, filsuf itu adalah pekerjaan orang-orang yang leisure, senang-senang dengan berpikir. Tapi kemudian banyak orang yang kaya ini merasa, kenapa kita hanya mikir yang menyenangkan saja?
Coba sekali-sekali kita pikirkan hal-hal yang serius. Ya. Maka setelah satu waktu muncullah orang-orang yang mencoba berpikir, mari kita pikirkan hal yang lebih serius sedikit, jangan yang paradoks-paradoks yang unik-unik begini. Ya. Maka muncullah yang pertama Sokrates. Ya. 464-399. Dan Sokrates terkenal dengan apanya? Kematiannya. Kok kematiannya, Pak? Dia mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu kalau ada satu, sementara orang Athena banyak Tuhannya. Sehingga untuk itu dia dihukum mati dengan meminum racun. Dan hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia minum racun, tahu nggak apa? Hal terakhir yang dia lakukan adalah ya itu, kalau itu berarti pendeta yang mati. Ini yang mati filsuf. Nah, itu menarik untuk memperhatikan apa yang dilakukan sebelum dia mati. Yang dia lakukan sebelum dia mati adalah dia berkata kepada servantnya, tolong bayarkan utangku kepada tukang ayam. Itu yang dia katakan. Kenapa itu penting? Karena bagi Sokrates melakukan hal yang benar lebih penting dari menyelamatkan nyawanya. Membayar utangnya walaupun pada tukang ayam itu jauh lebih penting daripada mencari cara bagaimana supaya dia bisa tidak mati lagi. Sokrates. Kita nggak tahu cerita ini benar atau tidak benar, tapi orang seperti ini adalah orang yang luar biasa. Plato adalah muridnya Sokrates. Dia orang yang pertama kali menciptakan sistem filsafat. Nanti kita akan lihat, terkenal dengan Gua Plato, ya, the cave of Plato. Aristoteles adalah ilmuwan dan filsuf pertama. Kita akan coba lihat pertama. Ini patungnya Sokrates. Sokrates tidak bertanya tentang apa arti dunia ini, apa tujuannya, dari mana dunia berasal. Dia bertanya, bagaimana seorang itu harus hidup. Itulah pertanyaan filsafat yang paling penting. Dan bagi dia, ya, dia punya satu doktrin yang mengatakan tidak ada orang yang jahat, hanya ada orang yang bodoh. Setuju nggak kalian? Setuju ya? Kenapa setuju? Kurang kasih. Yang lain? Jadi Hitler itu hanya karena bodoh aja ya, nggak jahat sebenarnya. Dia menghalalkan segala cara. Enggak juga. Gimana? Dia menghalalkan segala cara. Hitler mengalahkan segala cara. Pemikir panjang. Enggak, Hitler itu pemikir panjang loh. Hah? Hitler itu pemikir yang serius. Berarti pikir pendek. Hah? Coba kalian lihat itu pandangannya. Tidak ada orang yang jahat, hanya ada orang yang bodoh. Ini kalau saya bilang terlalu optimis. Ada orang jahat kalau menurut saya. Tetapi pemikiran dia itu ada poin pentingnya, bahwa kalau apa implikasi dari pemikiran begini? Apa konsekuensinya kalau dia berpikir seperti ini? Jika ada orang jahat, berarti Semua orang baik. semua orang baik. Semua orang baik, apa lagi implikasinya? Kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya semua orang baik? Kita berhenti jadi orang bodoh. Berhenti jadi orang bodoh. Atau sebagai kata Sokrates, maka tugas kita adalah kita harus mengajar orang supaya pintar. Ya, itu dia. Maka Sokrates setiap hari pergi ke Agora, tempat berkumpulnya orang Yunani, dan mengajar setiap hari di situ. Dan karena dia mengajar,
termasuk juga jangan percaya kepada dewa-dewi, maka dia dihukum mati karena dia dianggap merusak pikiran orang-orang muda. Corrupting the mind of the youth. Karena itulah makanya dia dihukum mati. Tapi dia terkenal dengan dialektika, dia bertanya. Ya, dia selalu bertanya. Dialah orang yang menciptakan sistem filsafat, bertanya tanpa harus tahu jawabannya. Misalnya orang bilang mengatakan yang simpel, pernikahan itu harus berbeda jenis kelamin. Setuju? Setuju. Gak ada sini yang mau bertanya dulu gitu. Langsung setuju kalian? Kalau gampang setuju. Coba gue pilih siapa dulu. Sekali bertanya. Kenapa menikah itu harus berbeda jenis kelamin? Karena itu ajaran Alkitab. Kalau sama nggak ada keturunan. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengikuti ajaran Alkitab? Karena itu belum tentu. Enggak. Jadi dalam buku Plato, Sokrates itu bertemu dengan orang-orang yang punya jawaban. Nah, saya ingin kalian belajar, kalau ada yang bisa kita belajar dari Sokrates, bukan soal jawabannya, kembali lagi bertanya. Jadi kayak tadi misalnya, ya, mengapa pernikahan harus berbeda jenis kelamin? Karena itu kata Alkitab. Lalu tanya lagi, kenapa kita harus mengikuti kata Alkitab? Oh, karena kata Alkitab itu adalah kata Tuhan. Lalu tanya lagi, kenapa kalau kata Tuhan harus kita ikuti? Karena kamu manusia ciptaan Tuhan. Kenapa kalau saya manusia ciptaan Tuhan, maka saya harus mengikuti apa kata Tuhan? Tahu ya? Ya itu, enggak. Saya tahu bahwa budaya orang Asia itu tidak suka bertanya. Budaya Asia adalah mendengar dan belajar, gitu ya. Karena Konfusius begitu, guru di depan, murid. Tapi Sokrates mengajarkan orang-orang itu. Enggak, Sokrates bukan bilang dia setuju pernikahan itu atau saya mengatakan pernikahan itu harus boleh juga setuju. Saya nggak mengatakan begitu. Saya hanya mempraktekkan dialektika Sokrates. Itu yang terjadi kalau Anda bertemu dengan orang seperti Sokrates. Sehingga apa yang terjadi? Kalau Anda tanya begitu, apa yang terjadi dengan diri Anda? Capek. Nggak capek. Anda dipaksa untuk berpikir dengan lebih baik tentang apa yang Anda percayai. Oh gitu. Orang itu menolong kalian untuk punya fondasi. Kalau kalian punya iman yang baik, punya keyakinan yang baik, nggak sekedar percaya aja. Betul nggak? Betul. Amin. Amin. Agak sedikit karismatik sedikit ya. Dan dia dihukum mati pada usia 70 tahun karena dianggap mengkritik agama, pejabat dan politik. Ya. Orang Athena tidak menyadari bahwa orang seperti ini sangat kita butuhkan. Sebelum Masehi aja udah ada politik, Pak. Kalau kalian lihat Indonesia, siapa yang mirip kayak Sokrates atau menempatkan dirinya seperti Sokrates di Indonesia? Aktivis LSM gitu ya. Iya. Pengamat itu mirip gitu kayak Sokrates. Plato adalah muridnya Sokrates. Dialah orang yang pertama mendirikan akademi. Kalau Sokrates dia mengajar di jalan-jalan, ada pengikut. Kalau Plato dia mendirikan sekolah. Pertama kali muncul sekolah itu karena Plato. Sekolah mirip dengan kata sekolah. Dalam bahasa Yunani sekolah atau artinya sekolah. Nah ini kan sekolah ini semua ya. Dan tahu kenapa kalian tahu dalam bahasa Yunani apa arti sekolah? Sekolah artinya waktu luang. Waktu luang. Jadi sekolah adalah waktu luang di mana orang bisa memikirkan hal-hal yang penting dalam waktu luang. Karena hal-hal penting nggak boleh dipikirkan sambil lalu. Sehingga Plato punya konsep begini, bahwa anak-anak muda harus dikasih waktu luang, jangan disuruh kerja terus,
jangan disuruh cari duit, jangan disuruh perang, harus dikasih sekolah supaya mereka punya waktu memikirkan hal-hal yang serius. Itulah mahasiswa. Terjadi nggak sama kalian itu? Jadi, Kalian begitu nggak? ya. Atau kalian punya waktu luang sibuk sosial media? Apa itu sosial media? Udah ada kesulitan. Baru 2 jam. Itu Nanti kalian jangan terangkan materi ini sama dosen-dosen yang lain ya. Dia melahirkan teori yang disebut dengan forms and matters. Dia bertanya begini, saya manusia nggak? Kamu manusia nggak? Kamu manusia nggak? Kenapa kita semua manusia? Ya kenapa? Kamu bukan saya bukan kamu, tapi kenapa kamu manusia? Saya manusia juga. Anjing bernafas tapi dia nggak manusia. beda kasta. Karena dia manusia. Bagaimana kalau ada manusia melahirkan monster? Manusia juga kita. Bahkan kayak superhero. Ya kenapa? Saya manusia, kamu manusia nggak? Iya. Kenapa kamu manusia? Saya lahir dari manusia. Enggak. Kenapa begini? Kamu manusia, saya manusia. Kok bisa? Kamu bukan saya bukan kamu, tapi kok sama-sama manusia? Capek ya Pak. Tapi ya. Tapi Oke. Mau tahu apa kata Plato? apa? Plato bilang gini. Kamu dan saya itu adalah matters. Saya ini, kamu butet, ada ucok. Tetapi yang menyatukan saya dengan kamu adalah form, bentuk. Yaitu ada yang disebut dengan kemanusiaan. Yang adil. Bukan. Humanity. Ada satu ide humanity, sehingga waktu ide humanity ini saya konform kepada ide itu, kamu juga konform kepada ide itu, kamu juga konform kepada itu, maka saya, kamu dan dia adalah manusia. Ini kursi enggak? Kursi. Ini kursi enggak? Kenapa ini kursi? Karena ada ide kursi yang menyatukan ini dengan ini. Sekarang pertanyaan gini, saya bakar kursi ini, apa yang terjadi dengan kursi ini? Hangus. Kursi ini sebagai matters, dia akan musnah. Tetapi kekursian musnah enggak? Akan tetap ada. Ide kursi tetap ada. Itu disebut dengan forms and matters. Maka disebut dengan idealisme. Idea. Idealisme itu berarti idenya lebih penting daripada perwujudannya. Kemanusiaannya lebih penting daripada manusianya. Jadi menurut Plato, saya dan kamu itu gak real. Saya dan kamu itu hanya ekspresi daripada forms. Yang real itu adalah forms. Itu makanya saya mengatakan, Plato atau orang yang mengatakan bahwa kursi ini gak real karena bisa musnah. Tetapi kekursian ya, tidak akan musnah. Dan kekursian ini salah gak ini? Benar atau salah idenya? Rasanya Benar. Kalau saya bilang ini itu salah, itu dia yang keliru.